Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, pada hari ini Minggu 17 Mei 2020, kita tiba di Minggu Rogate, dan firman Tuhan yang akan diperdengarkan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 hingga ayat 27. Saya akan baca untuk kita. Demikian firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hambamu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hambamu ini, ya Tuhan? Oleh karena hambamu ini dan menurut hatimu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umatmu yang telah kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hambamu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hambamu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapanmu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah, dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, mintalah maka engkau akan menerima, ketuklah maka pintu kan dibuka, carilah maka engkau akan mendapatkannya.
Demikian kesaksian firman Tuhan bagi orang-orang percaya yang senantiasa berharap akan kasih Tuhan. Tentu meminta, mencari, dan juga mengetuk ini harus diselaraskan dengan kehendak dan rencana Allah. Sebab tidak semua yang kita minta merupakan bahagian dari kebutuhan kita. Ada banyak hal yang kita minta hanya untuk memuaskan keinginan kita. Tapi ingat, Allah tahu apa yang paling kita butuhkan, dan yang paling kita butuhkan itulah yang diberikan oleh Allah bagi setiap orang-orang yang berkenan kepadanya. Maka dengan menerima dan menyadari kasih karunia Tuhan, biasanya orang percaya akan terdorong untuk melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Melakukan yang baik di hadapan Tuhan tentu dalam praktek nyata kehidupan sehari-hari, bukan hanya dalam ungkapan lisan yang keluar dari bibir mulut kita saja, bukan hanya dalam bentuk wacana-wacana dari apa yang kita pikirkan, tetapi juga terlaksana dalam tindakan-tindakan nyata. Sekecil apapun tindakan itu dari setiap orang yang telah menerima dan menyadari kasih Tuhan, tentu akan berdampak dengan baik. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, melalui kesaksian firman Tuhan pada hari ini di Minggu Rogatif, kita belajar tentang bagaimana keinginan kita belum tentu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sebelum ayat 16 hingga ayat 27 kita diberikan sebuah kesaksian tentang bagaimana permohonan Daud untuk mendirikan bait Allah. Allah tahu apa yang diminta oleh Daud itu baik, tapi Allah menjawab keinginan dan permohonan Daud untuk mendirikan bait Allah justru pada masa pemerintahan Raja Salomo. Tentu melalui kesaksian itu kita tahu betul Allah punya rencana yang paling tepat, paling baik melalui apa yang dialami oleh Raja Daud. Kita pun demikian di tengah-tengah kehidupan kita. Tentu ketika mengawali tahun 2020 ada begitu banyak rencana yang sudah kita persiapkan. Tetapi 2 bulan terakhir ini, setiap rencana-rencana yang kita mungkin sudah bentuk atau sudah susun dari awal bisa saja tertunda untuk sementara. Tetapi penundaan itu bukan berarti Allah tidak mengizinkan kita untuk melakukan apa yang sudah kita rencanakan, tetapi melalui apa yang terjadi saat ini kita diajak untuk menyelaraskan apapun yang kita persiapkan, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita minta, tentu harus selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Maka perasaan diri kita ketika kita merasa diri kita mampu melakukan atau ada keinginan untuk menunjukkan kita bisa melakukan sesuatu kepada Tuhan, justru kerap kali menjerumuskan kita pada kesombongan diri, kesombongan rohani, bukan mengarah kepada kemuliaan nama Tuhan. Maka pengalaman Raja Daud ini mengajarkan kita tentang beberapa hal dasar bagaimana kita harus melayani Allah. Sebenarnya apapun perbuatan baik kita, apapun yang benar yang kita lakukan di dunia ini, tidak memberi sumbangsi apapun
kepada Allah, karena Allah lah justru yang memberikan kita kesempatan untuk melakukan perbuatan baik tersebut. Maka sudah selayaknya setiap perbuatan baik itu bukan untuk mencari nama baik atau untuk kesenangan pribadi. Dari setiap perbuatan baik, dari setiap tindakan kita yang benar, fokus arahnya harusnya untuk memuliakan nama Tuhan. Maka pada Minggu Rogate hari ini, yang artinya adalah berdoa, maka dalam doa dan seruan kita kepada Tuhan, kita mau hidup kita arahkan dan selaraskan dengan apa yang sudah Tuhan rencanakan. Dan percayalah, yang Tuhan sediakan, yang Tuhan izinkan terjadi, itu yang paling tepat, itu yang paling baik bagi diri kita. Mungkin saat ini kita sedang diliputi oleh rasa sedih, rasa duka, tapi jangan larut dalam rasa sedih dan rasa duka ataupun sakit tersebut. Bangkit dan percayalah, Tuhan persiapkan yang lebih baik di tengah-tengah kehidupan kita, asal kita percaya, asal kita beriman kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami bersyukur firman Tuhan mengingatkan kami bahwa sebagai orang percaya kami sudah ditebus oleh darah Kristus. Oleh karena itu hidup kami mau arahkan untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah. Dengan kasih dan kesetiaan Allah, kami mau melewati masa-masa wabah COVID-19 ini dengan terus memperbaiki diri kami secara pribadi, memperbaiki hubungan kami di tengah-tengah keluarga, juga hubungan personal kami terhadap Engkau, Allah yang Maha Kasih. Kami berdoa, Tuhan memampukan pemerintah kami, Tuhan menguatkan tenaga medis, Tuhan memampukan tenaga keamanan untuk bersungguh-sungguh bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat menghambat penyebaran wabah COVID-19. Dan kami berdoa bagi warga jemaat-Mu yang saat ini mengalami begitu banyak kesulitan karena wabah COVID-19 ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Kami yakin pada waktu yang Tuhan telah tentukan, sukacita kami sempurna karena pertolongan-Mu. Ampuni kami Tuhan dalam setiap dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa